Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dikatakan di situ bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Jelas dikatakan firman Tuhan di sini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Biarlah oleh karena pekerjaan sendiri, bukan karena pekerjaan kita sendiri, tapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berarti semuanya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Artinya, kita jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah hebat. Jelas artinya daripada firman, dan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Saya ulangi, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya, kita jangan pernah mengakui bahwa diri kita ini sudah hebat. Kita jangan pernah mengakui bahwa kita sudah pintar. Kita jangan mengakui bahwa kita ini sudah pandai. Tetapi jika kita menyadari bahwa saya bisa hebat, saya bisa pintar, saya bisa pandai, saya bisa mengetahui oleh karena pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jika kita menyadari, apabila kita menyadari bahwa apapun yang saya miliki, apapun yang saya dapatkan itu, apapun yang dapat saya perbuat, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan bila kita itu menyadari dalam hidup kita, saya yakin lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, hidupnya tidak akan hancur, hidupnya tidak akan jatuh. Jadi bagaimana hidup kita ini supaya tidak hancur, supaya tidak jatuh? Pertama, kita harus akuilah Tuhan dan pertolongannya. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini tidak hancur? Bagaimana supaya hidup kita tidak jatuh? Yang kedua, jangan pernah kita lupa dari mana kita berasal. Ini banyak yang diperlihatkan oleh orang-orang, dia lupa dia asalnya dari mana. Makanya firman Tuhan menasihatkan kepada kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang kedua, ada banyak orang yang lupa dari mana dia berasal. Artinya, jangan lupa kita atas pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupa atas kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayatnya 14 dikatakan di situ, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Apa kita berasal dari golongan orang-orang yang kaya? Apa kita berasal dari golongan orang-orang miskin? Jadi kita harus sadar dari mana kita asal kita. Nah, kalau kita tidak menyadari asal kita dari mana, kita mengakui asal kita dari golongan mana, ya itu kan pasti timbul keangkuhan, kecongkakan, ketinggian hatian. Tetapi kalau kita mengetahui, kita tahu kita berasal dari golongan orang miskin apakah orang kaya, kita pasti sadar dan untuk selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kalau dia tahu berasal dari orang miskin, dia pasti segala keangkuhan, segala kecongkakan, segala ketinggian hati, dia tidak mungkin ada di dalam tinggal dalam hidup. Sehingga
kehancuran tidak akan dapat dia dapatkan dalam hidupnya, kejatuhan hidupnya tidak akan jatuh, karena dia tahu asalnya dari mana. Tapi kalau kita tidak tahu asal kita dari mana, ya jelas hidup kita akan hancur. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jadi kita harus sadar, kita harus mengetahui tanpa Tuhan kita tidak boleh untuk berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan pertolongan Tuhan kita tidak dapat berjalan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak dapat untuk melakukan sesuatu hal. Tapi akuilah di hadapan Tuhan bahwa apapun yang kita dapatkan itu, apapun yang kita miliki, itu adalah karena anugerah Tuhan. Tadi yang kedua dikatakan, bagaimana supaya hidup kita tidak hancur, dan bagaimana hidup kita sudah mengalami kejatuhan. Kita jangan lupa, kita berasal dari asal kita dari mana. Apakah kita dari golongan orang miskin, apakah kita dari golongan orang kaya. Kalau kita menyadari, kita harus menjauhkan semua segala kecongkakan, segala keakuan, segala kekejian. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, orang yang tinggi hati pasti akan hancur. Orang yang selalu ada kecongkakan pasti akan jatuh. Kita harus mengingat ada persoalan-persoalan yang dibela oleh Tuhan. Ada problem-problem, masalah-masalah yang dibela oleh Tuhan. Tapi ada persoalan yang tidak dibela oleh Tuhan. Tuhan akan membiarkan. Persoalan yang dibela oleh Tuhan adalah persoalan yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau persoalan itu yang kita buat,